menghasilkan pikiran yang jernih, dan pikiran yang jernih menghasilkan akhlak yang mulia. Jadi akhlak mulia ini efek dari pikiran yang jernih. Pikiran yang jernih adalah hasil dari hati yang bersih. Kalau doakan rumah bisa kamu nikah bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sangat saya muliakan Bapak Ketua RW Tung Edi. Ini baru pertama kali dan satu-satunya di dunia Ketua RW julukannya Tung. Semoga beliau sehat walafiat sehingga terus bisa membersamai kita semua. Bapak Ketua Tamir, Bapak Sesepuh dan tokoh masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak, seluruh jamaah pengajian Ahad Pagi Yayasan Lentera Hati Indonesia, insya Allah semua dirahmati Allah. Alhamdulillah, pagi ini atas takdir Allah kita bisa berjumpa. Dan mungkin ini bukan kali pertama saya ke sini, cuma edisi yang terakhir cukup lama. Saya lihat dulu itu perasaan zamannya muda-muda gitu loh. Sekarang juga tetap muda. Amin. Mudah-mudahan berkah pengajian ini kampung kita semakin aman, semakin berkah, semakin guyup, semakin bersatu dan kompak, juga semakin mesra, dan kemesraan ini dengan cepat berlalu. Bapak Ibu, saya kira tidak ada orang yang waras kecuali hidupnya ingin bahagia, dan mereka mencari jalan bahagianya sendiri-sendiri. Padahal Allah sudah mematok konsep bahagia itu cuma satu: bahagiakan orang lain, pasti hidupmu bahagia. Itu saja. Jadi kalau selama ini kita susah, itu mungkin saja kita sering menyusahkan orang. Jadi tadi luar biasa tadi, hanya dengan tampil walaupun membahagiakan orang. Jadi insya Allah setelah ini bahagia benar. Amin. Selamat. Karena kita ini Bapak Ibu, konsepnya itu min nafsin wahidah. Itu berasal dari jiwa yang satu. Apapun yang kita lakukan ke orang, itu pasti kembali kepada kita. In ahsantum li anfusikum wa in asantum falaha. Kalau kamu berbuat baik kepada orang lain, sesungguhnya kamu berbuat baik pada dirimu sendiri. Dan kamu jahat kepada orang, pasti kamu jahat kepada dirimu sendiri. Jadi konsep yang pakem dari Allah, ingin bahagia, bahagiakan orang. Dan potensi membahagiakan itu sudah ada semua. Tidak sama. Mungkin saya dengan cara share informasi ilmu ini, cara Anda bahagia. Halo. Iya, salah mula ibu, salah sekretar salon ini. Sudah cukup keras. Ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau itu murid saya, jadi saya kalau hitung itu lebih canggih dari Alto. Cuman kalau saya hitung, Pak RW, hitungannya beda loh. Makanya saya ceramah saja kamera. Kalau itu hitungannya beda. Jadi Mas Taufik nanti kalau udah lagi suruh hitung, tapi dihitung ya. Ini komersial Pak. Nah, potensi membahagiakan itu ada di kita Pak. Makanya aneh kalau orang nggak bisa menyenangkan orang, ini aneh. Padahal semuanya ada di sini. Kalau mungkin kita punya kelebihan harta, ya bahagiakan orang dengan harta kita. Gak ada harta, mungkin tenaga, bahagiakan orang dengan tenaga kita. Gak ada tenaga, mungkin makanan atau pakaian, atau mungkin pendapat, masukan, pikiran,
Bahkan kata Rasulullah, mendoakan orang lain dengan doa kebaikan itu adalah bagian membahagiakan. Bahkan sampai dongak bukan sanggup Pak. Apa kata Rasulullah? Jadikan senyummu untuk membahagiakan saudaramu, karena senyummu adalah sedekah. Jadi jangan gak duit-duit, gak duit tenaga, gak duit makanan, wis sak perapatan mampu. Mesam, liwat mesam, liwat. Saya gak ngomplas yo, mesam. Ini kegendengan nyaran. Oke, cuma Bapak Ibu, tidak semua orang punya mental membahagiakan. Karena membahagiakan itu harus tulus orangnya. Tidak mungkin orang yang hatinya kotor bisa membahagiakan orang. Maka kalau kemarin kita itu satu bulan Ramadan, tujuannya cuma satu Pak, agar kita menjadi orang yang tulus, yang hatinya bersih. Karena hati orang yang bersih inilah yang akan memunculkan orang bisa membahagiakan orang lain. Fitrah itu kan ada dua. Al-Fitri itu dimaknai dohir namanya sarapan. Jadi Idul Fitri itu kembali sarapan. Kalau fitrah adalah makna batin itu namanya hati yang bersih. Fitrah itu hati yang bersih. Hati yang bersih menghasilkan pikiran yang jernih, dan pikiran yang jernih menghasilkan akhlak yang mulia. Jadi akhlak mulia ini efek dari pikiran yang jernih. Pikiran yang jernih adalah hasil dari hati yang bersih. Kalau Tuhan akan pulang besok kamu nikah ini bersih-bersih. Karena hatinya bersih pasti mentalnya membahagiakan. Pertama Pak, orang yang hatinya bersih itu gak magelan. Kemudian yang magelan ya Bu. Dulu akhir tapi orangnya sudah pindah. Ya. Tapi akhir-akhir balik ke sini lagi. Kenapa sih Pak Bu ada orang mangkel? Karena dia selalu melihat manusianya, tidak melihat Allah. Padahal ketulusan itu hidup karena Allah, bukan karena manusia. Apapun yang dilakukan orang ke kita, selama kita itu karena Allah, tidak mungkin mangkel. Ibu-ibu mungkin sering mangkel ya Bu. Yang paling sering dimangkel siapa Bu? Iya bucu, pasti. Tapi kalau panjenengan melayani suami karena Allah, tidak akan ada mangkel, tidak akan ada kecewa. Misal sudah bikin minuman untuk suami, makanan untuk suami, tapi suami tidak berterima kasih Bu. Datar aja ya. Anda nggak akan marah. Papa boleh nggak berterima kasih ke mama. Mama nggak peduli, karena mama hidup bukan karena papa, karena Allah. Ini kita hati Ibu, ojo ngarepe, karena Allah yang tak kamu bojomu. Begini Pak, orang tulus itu kan tidak pernah melihat makhluk, yang dilihat Allah. Contoh, saya diundang ke Negara Hati Indonesia untuk ceramah. Betul, saya mengundang ini, bukan yang mengundang saya ini Allah lewat Negara Hati. Coba dilatih bangun itu ya, biar nggak magelan, biar nggak baperan, biar nggak suka kecewa. Di sini urip cekot. Saya diundang Allah lewat Negara Hati. Ini hanya sarana Bu. Sama kayak azan di masjid. Azan itu yang azan siapa Bu? Namanya muadzin. Apa gunanya muadzin? Mengundang kita sholat bersama di masjid. Betul? Yang undang muadzin bukan, yang undang Allah diwakilkan oleh muadzin. Jadi hidup kita itu betul interaksi dengan makhluk, tapi landasannya karena Allah. Orang itu karena Allah pasti nggak akalan. Contoh, ini ada cerita yang bagi saya pelajaran penting dalam hidup. Tanggal 8 atau 5 itu pertama kali ASN masuk kerja. Ya, hari Selasa kalau nggak salah. Setelah hari raya, tanggal berapa nih Bang? ASN dan karyawan ini mulai masuk kerja, dan itu adalah favorit halal bihalal kantor. Yang masuk di saya itu undangan 14, yang undang itu 14 di hari yang sama dan jam yang sama. Dan Ibu, hampir semuanya perusahaan multinasional. Tapi saya tolak, nggak mungkin saya menghadiri semua, karena saya sudah janji dengan salah satu yayasan kecil di Sidoarjo yang mengundang halal bihalal itu
2 bulan sebelum Ramadan. Bayangkan, durung poso wis sudah halal bihalal. Saking wedine kula gak iso teko. Dan dia mengundang serius Bapak Ibu. Dia datang ke rumah saya, 5 pengurus yayasan datang. Ketua, wakil, sekretaris, wakil sak bendahara teko. Dan bawa surat pulang. Suratnya di bawah ada materai persetujuan saya hadir. Karena artinya ini padahal kita nanti nggak tahu namanya, nggak tahu Rasulullah, tapi saya datang. Sudah. Kalau yang penting itu menyenangkan orang, ya sudah. Dan itu menjadi patokan Pak, sehingga saya tidak berani menerima job lain. Jadi ya, jadi materi sampai mana belum blok kayak gitu. Jadi setiap ada undang berapa materi nggak bisa Pak, ada materi. Misalnya mana nggak kayak materi. Dan satu hari setelah Lebaran ditelepon Bu Khofifah, Ibu Gubernur, untuk mengisi halal bihalal ASN Jawa Timur di Jatim Expo. Beliau telepon saya itu, aku dalam materi. Bisa Pak Yai? Mohon maaf Ibu, saya tidak bisa. Saya sudah menerima undangan. Ya Allah, belai materi. Ya bisa keselatan sedikit, tak bisa Bu. Ini sudah janji saya. Tonton nggak? Saya punya kode etik Pak, punya komitmen siapa yang undang pertama ya itu mereka. Tapi hati gelo ya Allah. Tidak suwe-suwe. Setelah Ibu telepon, istri saya tanya, siapa telepon Mbak? Ibu. Ibu siapa? Ibu Gubernur. Lapo? Undang halal bihalal kapan? Selasa. Saya bisa kaiso. Lalu apa kaiso? Lalu materi. Istri saya itu bilang begini Pak. Bah, tak ingin sampai ini. Ini sama menurut aku. Saya mau surat. Sama dengan Ibu. Ustaz, ini langsung ke bojo loh ya. Jadi ternyata setiap kebaikan dan komitmen selalu ada ujian dan ada godaan dari setan. Setan itu bukan. Karena setan nggak akan diri Pak. Setan orang sudah dewi Allah. Ya Allah, kami aku tetap dengan komitmenku. Siapa yang pertama dia yang haknya saya hadir. Yo wis nggak ada. Tanggungan dewa kibati. Ada kandang barang setan. Kan setan itu minat jinan di warga sobat. Akhirnya itu kan begitu. Jin dan manusia juga berpotensi dari setan. Baru sadar. Kalau di jangan ngembong. Harus setiap kudungan si setannya. Alhamdulillah saya masih kuat dan tahan. Karena saya lihat ya Allah ini bukan perkara materinya. Ini engkau yang mengundang. Bagaimana kalau saya tidak hadir, meng-cancel gara-gara ingin yang lebih baik dari itu. Saya berdosa bukan kepada yayasannya, tapi berdosa kepada Allah. Itu saya lihat Bu, makanya saya kuat. Hari Senin tanggal 7 malam ditelepon Pak, yang telepon ketua yayasan, yang saya ajin-ajin itu. Pak Kiai mohon maaf karena ada sesuatu hal besok halal bihalal di yayasan kita batalkan ya. Jodoh tadi jebol Pak. 14 undangan multinasional tak tolak, Pers Gubernur tak tolak. Dan tadi batal loh Bu ya. Udah serpam. Apa begini ya Allah ujian komitmen itu ya Allah. Pak Yai mohon maaf sekarang Pak Yai enggak apa-apa. Materi bajingan materi Allah pernah ngomong mau materi kalau ujung-ujungnya batal itu dan kita nyolong nanti ya orang hadir itu kita gak ono tapi saya ya Allah kuatkan hati saya ya Allah. Kalau saya marah Bu, untuk apa saya puasa Ramadan 1 bulan yang mengajarkan kesabaran, ketulusan hidup karena Allah bukan karena manusia. Kita diingatkan yang ngundang itu Allah lewat yayasan, yang membatalkan itu pun juga Allah. Itu yang namanya tulus. Itu loh yang alhamdulillah Bu, dua momen itu atau pernah sampai ini sudah. Akhirnya tapi saya cuma satu, terus dia jadi masalah. Aku mau menang bojo yo opo.
diwanti-wanti, diantar. Ya Allah. Ini kalau saya bilang istri saya, Bu, sudah tidak diraya lagi. Kemarin sudah maaf-maafan sampai gimana. Menurut saya ini nggak masalah, ini bukan masalah istrinya Ustadz Kiai, istrinya Ustadz Kiai berdoa ya Pak. Kayak mau ya, aku kan istrinya ngomong sama saya. Setan kabeh. Akhirnya saya putuskan, Bu, untuk mengamankan situasi dan kondisi, saya nggak akan bilang istri. Itulah orang cerdas, orang bijak, orang yang menyederhanakan masalah, tidak memperbesar masalah. Sebab saya tahu kali ini saya bilang istri, mualdorotnya lebih besar dari manfaat. Sudah, rencana saya diam, tapi besok pagi saya tetap pamitan. Kemana Pak? Saya ke Masjid Al-Akbar, untuk apa? Jogging. Pagi jogging. Kan nggak bohong saya, Bu. Kan ketemu dengan jamaah jogging kan banyak, sama-sama halal-halal juga. Supaya istri saya nggak terusin hatinya. Sudah. Saya pergi pakai batik, pakai celana supaya koyak halal sudah. Aku bilang semi, apa halal bihalal? Iya halal bihalal. Tungakno akhir segini yo. Assalamualaikum salam. Saya itu gemetar bilang ya Allah, tidak cuti, ya tadi kira. Ini tuh yo mulai sama minta sama istri kan Bu, harus ada konsekuensi. Rencana dulu, mari jogging, pulang ambil pasar roti, toko roti, atau roti. Serius itu halal bihalal. Nanti kalau amplop, kalau pakai baru tuh amplop, nah saya jual kalau dewi. Kalau tidak bisa terjaga, situasi kondisi baik. Perlu jogging. Tapi saya, makanya itulah manusia. Ketika dia marah, tidak instan dia bisa hilang marah. Butuh proses. Dan ibadah itu kita proses itu. Nikmati proses itu. Ulang empat semangat ya Allah. Sehingga biasanya saya jalan kaki kalau jogging itu Bapak. Hari itu lari. Untuk bilang rasa kecewanya. Ulang lari Pak. Saya coba jogging itu ya. Ustaz kok lari? Iya Pak. Itu lari dari harinya. 3 putaran saya jogging, istirahat, minum di Satpam. Saya dapat telepon. Ini nomor ketua yayasan. Ya Allah, ketua yayasan telepon. Gak cukup lah. Menyakiti. Saya masih begitu loh. Tapi manusia biasa loh. Bukan malaikat. Butuh proses untuk kenal itu butuh proses. Ya Allah. Ya Allah, ini diterima tak kayak ini. Ya, akhirnya saya terima. Sudah, daripada salah bahasa. Assalamualaikum, salam. Ya Pak, ada apa Pak? Begini Pak Kiai, ada miskomunikasi di antara kami Pak Kiai. Ternyata hari ini acaranya jadi Pak Kiai. Jadi mohon hadir ya Pak Kiai. Maaf Pak, ini jam 9. Saya jogging kemeringat. Jadi tidak mungkin saya datang sekarang. Sudah jam berapapun kita tunggu Pak Kiai. Udah belum berikut Pak. Dan acaranya jadi Pak. Kasih tahu mampir itu ke roti, kasih tahu kalau nama lo misalkan. Inilah Bu. Kalau kita karena Allah, semua akan gampang, semua akan mudah. Dan semua yang berat jadi ringan, yang sulit jadi mudah. Insya Allah. Ini hidup karena Allah. Oke. Yang kedua, konsep membahagiakan. Orang turis itu kan pancarannya kelihatan. Saya ini dosen di UIN dan dosen John Robert Power University. Saya ini dosen kepribadian. Jadi panjenengan kalau sana kuliah itu mahal. 1 semester bisa 15 juta. Hanya untuk biasanya ini adalah anak-anaknya berusaha, direktur, orang perusahaan. Jadi joggingnya cara minum yang baik, bagaimana cara berdiri yang baik, cara public speaking yang baik, itu saya mengajar di sana. Cuma saya dikasih materi tentang aura, karena saya punya keahlian itu. Jadi saya tahu wajah-wajah ibu ini permasalahannya apa kan? Kita rata sama, ini cicilan belum lunas ya. Bahaya. Ibu, orang tanpa make up itu akan nampak cantik kalau hatinya bersih, hatinya tulus. Senyum dengan terpaksa dengan senyum dengan tulus itu juga beda, rasanya beda. Ibu-ibu guyu-guyu itu kalau hatinya enak itu beda. Tapi walaupun kita terpaksa kan tetap harus tersenyum Bapak Ibu. Jadi jangan pernah menampakkan kita susah di depan orang, nampakkan bahagia.
Karena wajah itu nulari Pak. Sama guyunan itu aslinya pada sama kalau guyun, kalau guyun. Jadi salah satu anugerah Allah itu wajah itu nulari. Karena pengajian ini saja kan gak ngantuk. Harus belajar Jadi orang yang hatinya bersih itu memunculkan wajah yang jernih. Inner beauty dari situ. Sehingga Bapak Bu, ekspresinya baik. Dan ekspresi inilah yang menjadi trending topik bahwa manusia itu lebih mulia daripada makhluk lain. Yang punya ekspresi hanya manusia. Dalam bahasa Qur'annya Allamahul Bayan. Ar-Rahman Allamal Qur'an khalaqal insan Allamahul Bayan. Al-Bayan itu diartikan ekspresi. Dan yang punya adalah manusia. Maka jadikan ekspresimu untuk menyenangkan orang lain. Saya punya banyak kucing di rumah. Karena kalau saya santai, saya gendong-gendong kucing, saya bergurau sama kucing, saya ciumi kucing saya. Kemudian difoto sama anak saya, difoto sama handphone. Terus dikirimkan ke saya. Bang, ini loh fotonya apa sama kucing. Saya amati dengan seksama. Ternyata masih ganteng saya sama kucing. Kenapa saya ganteng? Karena saya punya ekspresi. Kucing tidak punya. Jenengan senang, gak usah ngomong ke orang lain, kelihatan wajahnya senang. Jenengan susah, gak usah ngomong ke orang lain, tahu kok wajahnya susah. Tahu, makanya ayo ekspresikan. Orang ketakutan kelihatan wajahnya. Wah dari terpindah itu lagi ada wajahnya. Nah ini mau. Jadi masih gak ngomong dari terpindah kan ada juga. Karena ekspresi sudah menjadi makna. Apalagi saya punya metode untuk melihat wajah dari auranya itu tahu. Itu sekalian itu jadi orang itu kalau ada hidup tanpa ekspresi bertudut aja. Ya dia bukan manusia Bu, ya kucing. Karena ada wali model itu masya Allah Bapak Ibu. Saya kemarin pelepasan haji kloter pertama. Tolong aku saya disuruh berdoa dan oleh gubernur disuruh motivasi pidato ya Pak Yai, tolong dikasih motivasi kepada jamaah haji Pak Yai biar mantep, biar jos, tapi jangan lama-lama, cukup 10 menit saja. Katanya ngomong Pak 10 menit dong. Tapi saya manfaatkan waktu 10 menit untuk sambung mereka ke tanah suci. Saya bilang Bapak Ibu calon haji, kalau kepingin hajinya nikmat dan betah di tanah suci, tolong kalau sholat di Masjidil Haram jangan jajar orang Indonesia. Jajar cinta Nyai, jajar orang luar negeri. Agar kita tahu bahwa saudara kita bukan hanya Indonesia. Sama jajar orang Amerika Pak Bu, Australia, apalagi Mesir, India, Nigeria. Wah, beliau dalam pulau. Yo nopo ya caranya ngomong. Oh ganti bahasa nih. Anda salah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu menurunkan bahasa yang prinsip adalah bahasa ekspresi, bukan narasi. Bahasa sesungguhnya bahasa wajah Bu, bukan omongan. Kalau nggak ngomong loh, siapa paham? Contoh, Ibu, artinya apa? Bagus kan? Ibu, Ibu ngantuk, Ibu dah selu. Bapak-bapak ini jalur nggak tahu ngomong loh Bu. Selesai. Kita nggak perlu ngomong Pak. Ekspresi itu cukup. Banyak yang ngarcek gitu. Biasanya ibu-ibu betul Pak jalur Pak. Karena kan biasanya itu tambah ekspresi halus sekali. Makanya Bapak harus sensitif dengan ibu-ibu. Biasanya dari baju itu kelihatan sudah berubah. Bajunya sudah seksi. Kadang baju seksi pun belum bisa tahu suaminya. Akhirnya sini betul-betul Bu. Papa. Yang ngono kan. Paspor. Lagi. Tahu ya. Ya wes. Agar kepingin mesti waktu ruang ya rambut ini. Oke, masuk. Ya. Dan masing-masing punya ekspresi sendiri, Pak. Punya pedas sendiri. Ada kode. Saya bilang Bu, kalau sampai yang sholat di sana jajan orang Indonesia, Anda rugi. Anda tidak dapat teman baru, tidak dapat saudara baru, tidak dapat ilmu baru, tidak dapat pengalaman baru. Lalu kadang-kadang udah menganti ini sudah haji bareng Bu. Saya tahu kan menganti.
Perumahan Glen Menanti, Satonggal Budal Haji. Nang omahe kepethuk iku. Manggo asrama haji kepethuk iku mana? Nang lho pesawat jejer iku. Nang hotel bareng iku. Kok sholat sama Masjidil Haram pancen ame iku. Rugi sampean. Bosan. Jejer agama luar negeri dan itu saudara kita semua Pak. Bingung lah, ono apa ngomong yai? Sudah, gunakan ekspresimu. Yang penting ada 3S: salam, sapa, senyum, aman, insya Allah. Misalnya sama nanti sholat Masjidil Haram, sebelahnya orang India. Sama sopo, pasti jawab kok. Assalamualaikum. Pasti jawab. Waalaikumsalam. Kan gak ada tulisannya sama. Indonesia. India. Pasti jawab. Kan saya takut Indonesia. Maksudnya Indonesia pinggir di. Ya semua jawab Indonesia. Indonesia itu adon, mau pesawat 10 jam untuk ini. Masya Allah, rangkul gitu. 2 orang kalau dibahasani ngobrol nyambung. Saya bingung sih dulu. Ini udah tahu ini. Kodok. Saya dulu kuliah itu Pak, Masya Allah. Kadang-kadang begini. Orang itu menutup diri untuk orang lain Pak. Maka saya selalu senang kalau kampung itu sering kumpul-kumpul. Kumpul-kumpul itu akan meminimalkan problem di sosial masyarakat ini begitu. Yang jadi persoalan itu jarang ketemu. Itu bisa miskom ya jarang ketemu. Dulu saya mengira bahwa orang-orang yang kulit hitam itu ya baik. Tapi Masya Allah, saya menemukan orang kulit hitam itu baik. Dulu saya pernah di Al-Azhar. Karena beasiswa, maka harus punya konsekuensi. Di tahun pertama itu 1 kamar dengan bukan Indonesia. Kalau kepingin pada Indonesia harus bayar. Ya saya tidak punya uang. Saya pilih sudah diacak aja di Quran. Ternyata 1 kamar saya itu orang Nigeria. Ya Allah, apa sampai? Orang buiranku. Ya Allah, pribadi dulu. Lari kan dulu. Dan rambutnya keruang-keruang aku. Orang Nigeria ini kalau kuliah, kalau kita kan kuliah namanya pulpen kalau saku ya. Kalau dia enggak, serpit rambut. Melayu loh, kalau gue rambut. Sekarang aku ini rambut. Ya Allah, awal saya itu sebentar. Ya operek urip setahun sampai orang Nigeria gitu. Tapi ternyata dia baik dan orang kaya. Orang tuanya berusaha di negaranya sana. Baru kenal itu dia sudah, aku cinta kamu karena Allah rezeki. Dan kalau kamu butuh apa-apa, tinggal ngomong sama aku. Kalau butuh duit, tak kayak duit. Kalau tuku kelambi, tak tukar kelambi. Mana tak tukar mana, buku tak tukar buku. Jadi setahun saya itu dijamin tak kehidupan saya dengan orang Nigeria. Ini untuk duit loh. Bahkan dikasih loh, dia punya dolar. Di kopernya itu dolar Pak. Ustaz Pak. Jadi sangkaan saya salah. Tahun kedua pindah kamar jejer Indonesia. Kejut Pak. Indonesia atau masih lebih bisa. Bapak Ibu jangan menutup diri Pak. Jadi kebahagiaan pertama itu adalah ketulusan hati karena Allah. Kebahagiaan kedua itu ayo bersinergi dengan sesama manusia. Dan orang itu harus punya jiwa sayang. Tidak mungkin kalau nggak sayang dia bisa bersinergi dengan orang lain, itu tidak mungkin. Ini yang paling mahal Bapak. Sehingga Rasulullah pernah menyampaikan silaturahim itu kan menambah umur, menambah berkah rezekinya dan tolak bala. Ya karena dia bertemu dengan orang banyak dan pasti dalam pertemuan itu ada indikasi saling mendoakan. Bapak Ibu, kemudian tentang ekspresi. Orang tulus itu pasti akan berekspresi baik dan menyenangkan orang lain. Seperti ceramah ini sebenarnya kan temanya datar-datar saja kan tema itu. Cuman yang mahal dari ceramah itu ekspresinya. Orang itu kalau ceramah kaku Bapak, itu yang dengarkan juga kaku. Karena ada bunga-bunga, saudara.
nakut-nakut. Ibu-ibu bingung, ya Allah malah rokok. Jadi itu suki kotak dari tangan, Bu. Kalau lu, oh ini rokok. Kailing rokok. Yang penting punya ekspresi lah. Sama itu langsung tersenyum, tertawa. Itu otaknya terbuka, Bu. Pikiran terbuka dan ilmunya mudah masuk. Kapan itu ada pengajian di Aloha, kalau nggak salah. Saya pikir ini pengajian aneh, Bu ya. Pengajian peraturannya begini. Jadi ketuanya bilang, ibu-ibu selama pengajian dilarang tertawa. Saya hilang. Mereka apa kalau undang-undang larang tertawa ini? Akhirnya saya penasaran, ibu mohon izin Bu, kok ada larang tertawa gimana Bu? Emang temanya apa Bu? Temanya dahsyatnya siksa kubur. Pantes. Padahal saya kalau bawakan siksa kubur sekalipun, jamaahnya harus tersenyum. Tersenyum. Akhirnya saya juga ngasih jok, guyon. Ada ibu-ibu, orang udah lumpuh, guyu. Di sini kan masuk guyu, masuk guyu. Padahal orang guyu itu naluri ya Bu. Guyu itu ditahan, tambah kepekel guyu di sana. Jadi tambah dilarang belum Bu. Sampai kursinya orang loh. Dan nanti pasnya keluar suara di belakang. Ayo kita guyu sana kalau itu. Dan itu lebih berbahaya Bu. Oke, karena itu ibu pelajaran penting. Tadi sama beliau di absen. Ini RT ini, blok ini, oke. Penyakitnya ibu-ibu, kalau pengajian itu selalu senang jejer bestinya, jejer teman akrabnya. Anda rugi. Pada bloke. Jangan ibu, coba pakai ilmu ya. Sama tetap sama akrab. Masih gak jejer pengajian dan akrab. Coba jejer orang yang kenal, jejer orang yang kenal tapi belum akrab. Nanti pulang dapat saudara baru, dapat teman baru, dapat ilmu baru, dapat pengalaman baru. Oh jejer besti ini, kadang-kadang macam itu saya ambil sampai koncopi. Mbak, itu kan lu posisi begini. Aku beri diri Mbak, jejer agak. Yo, aku kursi kosong aja Mbak, aku jejer kon yo. Anda nggak cerdas kalau begini Pak. Dan yang kedua, orang kalau pengajian dekat bestinya, jejer bestinya, pasti rasa-rasa, pasti. Saudara saya Ustadz, sudah terjamin sudah. Karena orang itu kalau sudah akrab Pak Bu, bawaannya ngerasa ini menggunjing. Dan kalau itu ada di sini Pak, tolong jadikan bikin apa Pak RT, jamiah baru aja. Khususnya rasa-rasa itu namanya jamiah ribanya, riba saja. Pindah Bu, Bu, pindah Bu. Ini terakhir, dengan besti terakhir. Pengajian berikutnya cari yang kenal. Anda pasti jalan Bu, saling mundi Bu, terus mundi Bu. Bisa jadi ada prinsip, nah enak Mbak, aku nih gak jejer kon gak enak. Kau ini paling apik, guruku paling apik, belum tentu itu. Justru yang tidak kita kenal itu bisa jadi lebih baik daripada sudah akrab dengan kita. SD itu gak ada langganan penyetan dan kejauh mampu. Istri saya itu kalau sudah langganan minta dulu ke lain hati. Pokoknya nganggur terus. Kalau dia tutup lebih baik amanah. Saya dulu. Kemarin ayo nih, ayo nanjobo, makan jobo, nanti. Yo sebarang saya ini, kenapa kita langganan dah? Karena ada penyetan mix. Nyoba lihat juga, aku bisa ngikut kasih cocok biar gak enak. Itu namanya fanatik buta terhadap sesuatu, nggak boleh. Sudah sampai di sana, foto. Ayo coba ini, asal gak makan berarti makan dia ada gak makan. Ojo, tetap ono makan kalau pengen sebelah si ono. Atau ojo, mesti cocok ini. Coba disika. Jadi sudah fanatik buta. Di sini terkenal aku mana? Aku luwi. Kapan gak bawa ke sana? Tapi ngono aku mana? Ayo kita cari penyetan warung yang sebelahnya. Tapi namanya orang perempuan yang penasaran. Kalau sampai diturit. Jadi bahasa yang sebenarnya apa? Enak boleh. Akhirnya kesel ya. Kalau kita bahwa yang enak itu pilihanmu, belum tentu. Ini loh enak. Jadi sama nanti. Kalau sudah jadi besti, silakan
tapi jangan menganggap yang lain lebih jelek dari versi kita. Bisa jadi yang kita anggap nggak baik itu justru baik. Ini puncak kebahagiaan itu. Karena itu pesan moralnya, bangun segala hidup dengan ketulusan. Orang tulus penuh kasih sayang. Orang tulus dia hidup bersama siapapun bisa, dimanapun bisa. Mungkin kita hidup di perumahan Green Menganti ini tidak selamanya. Suami tugas kemana harus ikut. Tapi kalau kita tulus karena Allah, bersama siapapun, dimanapun itu bumi Allah, dan siapapun itu saudara kita, pasti akan nikmat dan pasti akan bahagia. Selamat menikmati kebahagiaan yang sudah disiapkan oleh panitia. Mudah-mudahan kebahagiaan ini langgeng semua. Amin. Karena saya seloncat di tempat yang lain, karena terkait dengan materi tadi. Mudah-mudahan Allah itu kepada kita dan semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat. Izinkan saya menutup majelis mulia ini dengan untayan doa. Saya awali doa saya dengan baca Al-Quran Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. La hawla wa la quwwata illa billah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengasih dan Penyayang. Amin. Jadikan pengajian kami pagi ini ya Allah menjadi penghapus dan penebus dosa-dosa kami. Amin. Menjadi pembuka pintu berkah dan rahmat-Mu dalam hidup kami. Amin. Ya Allah, semua yang hadir di acara ini jadikan hidupnya berkah, rizkinya berkah, umurnya berkah, pekerjaannya berkah, keluarga rumah tangganya berkah, anak cucunya berkah. Ya Allah, jika ada yang sakit di antara kami, sembuhkan sakitnya. Amin. Yang punya hajat, kabulkan hajatnya. Yang punya urusan, mudahkan urusannya. Yang punya masalah, berikan jalan keluar. Ya Allah, anugerahkan di hati kami ikhlas, ya Allah. Ikhlas menjalani hidup, ikhlas mengemban amanah, ikhlas untuk mendidik anak-anak kami, sabar menghadapi ujian-Mu, dan pandai bersyukur atas semua nikmat-Mu. Ya Allah, hilangkan sifat sombong kami ya Allah. Amin. Hilangkan sifat iri dengki kami. Hilangkan sifat sok tahu dan pamer dalam hati kami. Berikan kami hati yang tulus, ikhlas mencintai orang lain seperti mencintai diri kami sendiri. Berikan kami kekuatan lahir dan batin untuk bisa istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam amal soleh, istiqomah dalam menebar manfaat dan kebaikan untuk orang lain. Ya Allah, berkahi majelis ini dan sayangi perpisahan kami. Tutup usia kami dengan membawa iman, membawa Islam, membawa amal soleh dan husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pancasila Dasar Negara Nyuwun salah kula nyuwun pangapura. NKRI harga mati, iri dengki hilangkan dari hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.